Halo Warrior, kembali lagi bersama Kak Albert, salah satu tutor tes intelijensi umum dari Siap Kedinasan. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar di tes intelijensi umum SKD Kedinasan. Seperti apa soalnya? Yuk langsung saja kita bahas. Langsung saja kita masuk dalam soal. Jadi di sini bilangan yang habis dibagi 6 adalah A 123, B 326, C 592, D 971, dan E 672. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu dulu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 6. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 6 merupakan bilangan yang habis dibagi 2 dan bilangan yang habis dibagi 3 juga. Sehingga kita perlu tahu dulu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 dan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi kalau untuk yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap ciri-cirinya. Kemudian yang habis dibagi 3 itu ciri-cirinya adalah jumlah semua digit habis dibagi 3. Oke, jadi di sini pertama-tama yang harus kita lihat adalah semua opsi yang ada. Kita mulai dulu dengan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2. Jadi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Kita lihat di opsi-opsinya yang bilangan genap itu yang mana aja. Jadi yang bilangan genap itu adalah opsi yang B, opsi yang C, dan opsi yang E. Sehingga yang jawabannya A dan D ini salah. Kita coret aja. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah semua digitnya habis dibagi 3. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita jumlahkan semua digitnya. Jadi dari yang B itu 3 tambah 2 tambah 6. Hasilnya adalah 11. Kemudian 5 tambah 9 tambah 2. Hasilnya adalah 16. Kemudian 6 tambah 7 tambah 2. Hasilnya 15. Dari 11, 16 dan 15, bilangan yang habis dibagi 3 adalah 15. Sehingga jawaban dari soal ini adalah yang E, 672. Kita lanjut ke soal berikutnya. 135 kali 312 tambah 312 kali 165 dikurang dengan 111 kali 300 sama dengan. Oke, untuk menjawab soal ini teman-teman gak perlu kalikan satu persatu. Misalkan 135 kita kalikan 312. Kan itu kan agak lama ya. Jadi kakak ada tips dan trik ketika untuk menjawab soal ini. Teman-teman bisa pakai rumus dari sifat distributif. Yang dimana kita keluarkan bilangan yang sama. Jadi di sini kan ada bilangan yang sama nih, 312 dengan 312. Jadi kita bisa taruh ke depan. Jadi 312 buka kurung. Nah, bilangan yang belum kita masukkan kan tersisa 135. Kita masukkan ke sini 135 ditambah dengan selanjutnya ada 165. Kita masukkan lagi. Dikurang dengan 111 dikali dengan 300. Jadi di sini 312 dikali dengan 135 ditambah dengan 165 hasilnya adalah 300. Jadi dikalikan dengan 300 dikurang dengan 111 kali dengan 300. Nah, di sini ada bilangan yang sama lagi, yaitu yang 300. Di sini ada 300, di sini ada 300, sehingga kita bisa keluarkan 300-nya.
Jadi 300-nya ditaruh paling depan dikali dengan buka kurung 312 dikurang dengan 111. Oke, 300 dikali dengan 201 hasilnya adalah 60.300. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang E, 60.300. Kita lanjut ke soal berikutnya. 0,875 per 0,625 dikali 0,25 per 0,75 bagi 0,6 sama dengan. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu mengerti yang namanya pecahan istimewa. Jadi, bilangan koma ini bisa kita ubah menjadi pecahan istimewa. Yang dimana 0,875 ini sama dengan 7 per 8. Kemudian 0,625 sama dengan 5 per 8. 0,25 sama dengan 1 per 4. 0,75 sama dengan 3 per 4. Dan 0,6 sama dengan 6 per 10 atau 3 per 5. Oke, kita ubah bilangan komanya menjadi pecahan. Jadi 0,875 itu kan 7 per 8. 7 per 8 per 0,625 itu adalah 5 per 8. Jadi 5 per 8 dikali dengan 0,25 1 per 4 per 3 per 4 dibagi dengan 3 per 5. Oke, ada bilangan yang sama yang bisa kita coret. 8 dengan 8, 4 dengan 4. Jadinya 7 per 5 dikali dengan 1 per 3 dibagi dengan 3 per 5. Jadinya 7 per 15 dibagi dengan 3 per 5. Nah, bagi kalau kita ubah menjadi kali, berarti kita balikkan. Jadinya 7 per 15 dikali dengan 5 per 3 yang udah kita balik. Jadinya sama dengan 15 dengan 5 bisa kita coret. Jadinya 15 itu jadi 3, kemudian 5 itu jadi 1. 7 kali 1, 7 per 9. Jadi jawaban dari soal ini adalah A, 7 per 9. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam sebuah pertemuan ada 60% pria. Jumlah pria dalam pertemuan tersebut adalah 21 orang. Jumlah orang keseluruhan yang hadir pada pertemuan tersebut ada. Oke, di sini kita mengetahui persentase dari pria itu sama dengan 60%. Kemudian jumlah prianya itu sama dengan 21 orang. Yang dicari adalah jumlah keseluruhan. Oke, kita ingat total persentase keseluruhan untuk jumlah keseluruhan itu selalu 100%. Jadi untuk persentase jumlah keseluruhannya pastinya adalah 100%. Nah, sekarang cara cari jumlah keseluruhan kita bisa pakai rumus ini. Yang dimana jumlah keseluruhan sama dengan persentase jumlah keseluruhan per persentase pria dikalikan dengan pria. Sama dengan 100% per 60% dikalikan dengan 21. Jadi ini bisa kita coret jadinya 5 per 3. 3 bisa kita coret dengan 21. Ini jadi 1, ini jadi 7. Jadi sama dengan 35. Jadi jumlah orang keseluruhan yang hadir pada pertemuan tersebut ada 35 orang. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah bilangan prima antara angka 40 dan 50 adalah A 90,
B 131, C 84, D 88, dan E 143. Jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman harus tahu dulu bilangan prima antara 40 sampai dengan 50 itu apa aja. Jadi bilangan primanya adalah 41, 43, dan 47. Nah, bilangan-bilangan ini kita jumlahkan. Jadinya 41 tambah 43 tambah 47 sama dengan 131. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang B, 131. Nah, gimana? Jadi gampang bukan? Terus dukung kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen soal apa lagi yang harus kami bahas di video berikutnya. See you warrior!